Jangan sampai kita terbawa kepada, terjerumus kepada apa? Satu masalah, yaitu kita meminta pertolongan bantuan jin untuk usaha kita. Meminta pertolongan yaitu bantuan jin untuk mengejar karir kita, untuk mengejar jabatan kita. Mulai tak? Ya, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana pada kali ini saya akan menerangkan tentang yaitu satu fenomena yang luar biasa. Banyak orang sekarang ini mengambil jalan pintas untuk meraih tujuan yang dia inginkan. Contohnya yaitu di dalam sebuah institusi perkantoran, dia menginginkan satu jabatan yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia harus mencari jalan yang di luar ketentuan-ketentuan syariat Islam. Ada lagi yang fenomena yang terbaru lagi, yaitu apa? Ketika dia menginginkan satu keinginan, yaitu mungkin dalam sebuah persaingan usaha, persaingan dagang, persaingan dalam hal ekonomi, banyak yang mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini suatu hal yang sangat-sangat miris bagi kita selaku umat Islam yang berkeyakinan, memiliki keyakinan bahwasannya yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu diikuti dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka keyakinan ini akan luntur ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana keadaan seperti ini ketika kita meminta pertolongan selain kepada Allah? Apa kira-kira hukum dari orang yang meminta pertolongan selain kepada Allah? Contohnya kepada makhluk Allah yang lain, yaitu jin umpama. Kita meminta pertolongan kepada dukun, lalu diberikan apa? Titipan atau berupa jin pendamping atau khodam yang bisa mendampingi dia dalam meraih usahanya, supaya lancar dalam meraih jabatannya, supaya dipermudah dalam mencapai jabatan tersebut. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari ini semua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Fatihah disebutkan di dalamnya, yaitu
ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya kita ini selaku umat Islam, ketika kita dihimpit satu masalah, ketika kita ingin meraih sesuatu, kedudukan, jabatan, atau apapun, maka kita harus kembali kepada surah Al-Fatihah ayat keempat, yaitu yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolonganmu ya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita memahami ayat ini, wa iyyaka nasta'in, maka tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan kepada kita selain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah perjodohan, minta tolong sama Allah. Masalah rezeki, minta tolong sama Allah. Masalah usaha, bangkrut, sepi, jatuh, minta pertolongan sama Allah. Apalagi minta masalah dengan jabatannya, ingin cepat naik jabatan, minta pertolongan sama Allah. Yang belum dikaruniai Allah seorang anak, minta sama Allah. Apalagi dengan diuji ekonomi yang kurang, minta sama Allah. Jangan sampai kita lari selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentu hadis ini menekankan bahwasannya kita apabila memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selain Allah. Jangan sampai kita terbawa kepada, terjerumus kepada apa? Satu masalah, yaitu kita meminta pertolongan bantuan jin untuk usaha kita. Meminta pertolongan yaitu bantuan jin untuk mengejar karir kita, untuk mengejar jabatan kita, untuk menjatuhkan lawan kita. Agar supaya jabatan kita cepat naik, apa? Kita berteman dengan jin untuk menyakiti orang tersebut sebagai apa? Musuh kita dalam meraih kedudukan, jabatan, supaya sakit. Jadikan ini sakit orang ini, Mbak. Pak, saya kesini minta tolong karena ada orang ini, saya nantinya terancam kedudukan saya, tidak akan naik pangkat saya. Maka jadikan orang ini untuk apa? Sakit, tidak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Ini bukti bahwasannya kita minta pertolongan kepada jin dan sejenisnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, ayo kita kembali lagi kepada akidah kita, kepada tauhid kita, kepada keyakinan kita. Ya. Kita berdoa kepada Allah, ya, bahwasannya hanya satu-satunya jalan untuk kita keluar dari satu masalah, hanya satu-satunya jalan untuk kita keluar dari satu permasalahan hidup kita, yaitu
Fafiru ilallah, kita lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berteman dengan jin, makhluk yang lain untuk kita meraih sesuatu yang kita inginkan. Maka hukumnya ketika kita bersekutu dengan jin, meminta pertolongan dengan jin untuk usaha kita, karir kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dikenai hukum haram. Haram dalam artian apa? Karena ada bentuk kesyirikan di dalamnya ketika kita meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ayo mari kita kembali kepada Allah, kita kuatkan iman kita kuatkan hati kita kuatkan dalam diri kita ketauhidan kita kepada Allah. Ada salah satu seorang imam atau Syekh Hafizullah, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh Hafizullah berkata, meminta bantuan kepada jin, muslim sekalipun, adalah sarana yang menjerumuskan pada perbuatan syirik. Bahkan kita minta tolong kepada bantuan jin muslim sekalipun, itu akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan tidak boleh berobat kepada salah seorang, yaitu kepada dukun, kiai, ustadz, atau siapapun yang mana kiai, ustadz, dan dukun tersebut meminta bantuan kepada jin, baik itu jin muslim ataupun jin kafir, untuk dalam pengobatannya. Itu tidak boleh kita. Ya. Jika pertolongan jin itu tidak melalui permintaan, maka segera meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin. Jadi kita minta kepada Allah supaya dilindungi oleh Allah, bukan minta kepada jin dan sejenisnya untuk melindungi diri kita. Karena hal ini dapat membahayakan dan menjadi sarana agar manusia membenarkan berita mereka, membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita terjerumus kepada kalimat ataupun kata orang, yaitu kita supaya bersekutu dengan jin, berteman dengan jin, meminta pertolongan kepada jin, walaupun jin itu jin Islam ataupun Muslim. Maka oleh karena itu harus kita garis bawahi bahwasanya segala bentuk permasalahan kita ini datangnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah, memohon kepada Allah dengan cara apa? Yaitu ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengijabah, mengabulkan doa-doa yang kamu panjatkan kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengabulkan segala doa kita tanpa kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Tetap jaga iman kita, jaga Islam kita, sampai nanti kita menghadap Allah. Paling tidak kita harus yakin bahwasanya segala bentuk permasalahan kita ini Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.